Gua habis baca berita ini. Iya. Jadi kita sebagai warga Indonesia kalau butuh bantuan harus bilang ke siapa? Ini dia, Bang. Karena bapak-bapak yang seharusnya menjaga kita sebagai masyarakat mentalnya udah mental pembunuh semua. Sedih Pak, kita sebagai warga Indonesia udah miskin melintir gara-gara pemerintahnya. Kagak aman juga. Masa kalah sih Pak sama Satpam BCA? Satpam BCA aja bisa buat kita nyaman, aman, dibantu. Mending belajar perangnya ntar dulu deh kalau mau jadi TNI. Belajar peduli dan belajar punya hati aja dulu untuk masyarakat sendiri. Polisi rilis wajah penyiraman air keras ke Andri Yunus. Ini bukan AI. Oke, inilah dia pelakunya para pemirsa. Dapat duit berapa sih Bang? Ini tiga-tiga nyiramin orang lu Bang, ampun. Kalau memang ini disuruh atasan, wah bahaya. Mengingat aktivis kontras ini pernah mengkritik undang-undang TNI. Iya. Lah. Yang paling bikin gue penasaran adalah siapakah yang memerintahkan mereka-mereka ini? Siapa? Dalangnya itu siapa gitu? Dan dalangnya ini harus ditangkap karena kita pengen tahu motifnya apa, tujuannya apa. Namun berdasarkan berita yang beredar, pelakunya diduga anggota TNI, lalu ditahan oleh TNI juga dan diperiksa di Polda Jaya TNI juga. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa aku yang budiman, yang cantik, yang ganteng, yang cetar membayang. Gimana kabar teman-teman? Ya, semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga mudik kalian selalu berjalan dengan lancar. Guys, ternyata kasus penyiraman terhadap aktivis kontras pelakunya diduga adalah TNI. Wow! Langsung aja tanpa banyak basa-basi kita gas, kita menuju TKP and play. Polisi rilis wajah penyiraman air keras ke Andri Yunus. Ini bukan AI. Oke, inilah dia pelakunya para pemirsa. Dapat duit berapa sih Bang? Ini tiga-tiga nyiramin orang lu Bang, ampun. Gua mah ya. Kami dapat pertanggungjawabkan bahwa ini bukan hasil artificial intelligence. Berdasarkan hasil analisis kami dapat menunjukkan ini bukti keterkaitan antara dua orang yang tertangkap kamera pengawas atau CCTV di TKP ini. Ini ya? Pasca kejadian dengan pelaku yang sudah menggunakan kaos bagian dalamnya karena kaos bagian luarnya diduga terkena cairan tersebut dan dilepas oleh si pelaku beserta helmnya juga sudah ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara dan saat ini sedang dilakukan uji laboratoris. Kemudian ini yang siang harinya nampak jelas di sini menggunakan kaos bagian dalam berwarna merah. Kemudian bagian luarnya menggunakan kemeja dengan motif batik warna biru, identik dengan yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Ini hasil dari pengambilan gambar terhadap CCTV yang sudah kami peroleh. Kami tekankan kepada rekan-rekan sekalian, ini sama sekali tidak dilakukan perubahan ataupun pengolahan sehingga kami dapat pertanggungjawabkan bahwa ini bukan hasil artificial intelligence. Ini adalah murni kami ambil dari CCTV di sepanjang jalur yang dilalui oleh para pelaku. Kita sama-sama dapat melihat yang bagian pengendara depan, kemudian ini adalah yang bagian pengendara penumpang belakang yang di TKP terlihat menyiramkan cairan kepada korban. Kami sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, kami menduga bahwa dua orang yang tadi kami tunjukkan tersebut, satu inisial BHC, Inisialnya sudah dapat. Inisial MAK. Penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga pelaku dapat diduga lebih dari 4. Kami dapat Oke, ini rilisnya ya teman-teman ya. Ini wajah-wajah pelakunya. 4 anggota TNI jadi tersangka penyiraman air keras ke Andri Yunus. Oke, langsung dari Metro TV ya. Kami sampaikan bahwa keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma Bais TNI. Ya, jadi bukan dari satuan mana-mana tapi dari Denma Bais TNI. Ya, jadi inisialnya NDP, pangkatnya kapten. Oh, Kemudian serius?
Bukannya kapten itu pangkatnya lumayan tinggi? Inisial SL, pangkatnya Letu. Letu, oke Letu mungkin biasa aja kali ya. Inisial PHW, pangkatnya Letu. Kemudian yang terakhir inisial ES, pangkatnya Sega. Gini gimana ya? Izin gue ngomong izin dulu ya. Gini gimana ceritanya aparatur negara yang harusnya melindungi masyarakat justru malah menjadi pelaku ini gimana? Mohon maaf teman-teman. Terus kita harus percaya ke siapa ini? Mungkin salah satunya tentang kejadian penganiayaan terhadap saudara AY, di mana kita lihat ada opini yang berkembang di masyarakat, diduga pelakunya adalah dari TNI. Perlu saya sampaikan bahwa semenjak kejadian TNI sudah merespon dengan melakukan penyelidikan secara internal, dan saya mohon kepada kawan-kawan wartawan bersabar karena kita TNI bekerja dengan profesional dan transparan. Gua habis baca berita ini. Iya. Aduh. Gua sebagai warga Indonesia sekarang bingung kalau ada apa-apa harus bilangnya ke siapa. Tuh, Bang. Karena aparatur Itu, negaranya udah kagak ada yang jelas, kagak ada yang bener. Waktu itu polisi ngelindes ojol pakai barakuda sampai meninggal. Selanjutnya ada Brimob yang pukul anak kecil ditual pakai helm sampai meninggal. Iya. Sekarang TNI nyirap aktivis pakai air keras. Aduh. Jadi kita sebagai warga Indonesia kalau butuh bantuan harus bilang ke siapa? Ini dia, Bang. Karena bapak-bapak yang seharusnya menjaga kita sebagai masyarakat mentalnya udah mental pembunuh semua. Sedih Pak, kita sebagai warga Indonesia udah miskin melintir gara-gara pemerintahnya. Kagak aman juga. Masa kalah sih Pak sama Satpam BCA? Satpam BCA aja bisa buat kita nyaman, aman, dibantu. Mending belajar perangnya ntar dulu deh kalau mau jadi TNI. Belajar peduli dan belajar punya hati aja dulu untuk masyarakat sendiri. Perih, Bang. Lu udah ngewakilin semuanya, Bang. Oh, ternyata pelaku penyiraman air keras ke aktivis kontras itu anggota TNI. Oh, bukan anggota, oknum TNI. Katanya dari matra angkatan udara dan matra angkatan laut. Weh, kira-kira ini motifnya apa ya? Motif pribadi atau motif disuruh atasan ya? Waduh, ngeri ya, Bang ya. Menurut kalian disuruh siapa nih? Kalau memang ini disuruh atasan, wah bahaya. Mengingat aktivis kontras ini pernah mengkritik undang-undang TNI. Iya. Lah ada kaitannya, ada hubungannya nggak? Terus waktu itu presiden juga ngomong masalah mau menertibkan para pengamat-pengamat yang tidak patriotik. Wadah, Pak Presiden Prabowo, gimana ini? Kira-kira siapa yang nyuruh ini? Kalau ternyata dalangnya itu adalah negara, wah bahaya. Berarti demokrasi Indonesia sudah dalam keadaan bahaya. Tapi aku mikirnya sih nanti ujung-ujungnya motif pribadi gitu ya kan. Iya. Aktor intelektualnya tidak akan ketahuan, ya hilang. Diamankan. Gua kaget banget, sumpah. Ini adalah update terbaru dari kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus. Hari ini 4 prajurit TNI diamankan. Mereka adalah pelaku penyiraman terhadap Andri Yunus. Yang paling bikin gua penasaran adalah siapakah yang memerintahkan mereka ini? Siapa? Dalangnya itu siapa gitu? Dan dalangnya ini harus ditangkap karena kita pengen tahu motifnya apa, tujuannya apa. Ya, gue apresiasi juga setinggi-tingginya buat TNI Polri yang sudah menangkap mereka. Tapi tolong kasus ini benar-benar diusut, dibuka secara transparan, biar kita tahu siapa dalangnya. Apresiasi. Yang lagi viral, akhirnya terungkap. Terduga pelaku penyiraman aktivis Andri Yunus adalah 4 prajurit dari BAIS TNI. Semakin seru film di negara kita. Ya, jadi buat para aktivis, kalian semua selamatkan diri baik-baik aja, ya.
Cuman itu yang bisa kami sampaikan untuk kita semua, selalu waspada, selalu semangat. Salam wajah langsa. 4 prajurit TNI tersangka penyiraman air keras ke aktivis kontras ditahan. Puspom TNI itu telah menahan 4 anggota TNI yang diduga melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis kontras Andre Yunus. Saat ini para tersangka sudah diamankan di Polda Jaya dan sedang kemudian menjalani pemeriksaan di sana. Tapi coba kalian berpikir dan beranalisis, apa motifnya kira-kira? Andre Yunus, aktivis kontras, dikenal mengkritik militerisme dan turut mengawali judicial review undang-undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Lalu tiba-tiba dia diserang dan disiram oleh orang tak dikenal. Namun berdasarkan berita yang beredar, pelakunya diduga anggota TNI, lalu ditahan oleh TNI juga dan diperiksa di Polda Jaya TNI juga. Gue nggak mau menyampaikan terlalu jauh atau gimana-gimana, tapi menurut kalian motifnya apa? Soalnya kalau alasan penyiraman karena alasan personal, rasa-rasanya tidak mungkin gitu. Dan menurut kalian, siapa aktor di belakang layarnya? Saya sih berharap kasus ini secara prosesnya berjalan transparan dan penyidikannya bisa dipertanggungjawabkan dan masuk akal. Karena kalau prosesnya jelas dan terbuka dan logis, justru itu akan memperkuat kepercayaan publik. Gue dipaksa akui aktivis tai. Lo tau tai nggak? Yang kuning ngambang di kali. Lo tau tai yang keluar dari lubang dobol? Lu nggak usah ngaku aktivis, gara-gara ngehina orang terus lu viral, lu lalu ngaku aktivis hak asasi. Tai. Gimana bang kalau misalnya ketika lo ngomong itu terus itu mental ke muka lo bang? Jujur orang yang paling pertama ketawa itu gua bang. Gejala awalnya gimana? Nah itu dia yang gue tunggu-tunggu ya. Panas, demam tinggi, terus sumeng bang. Ayo kamu sudah sembuh. Aduh, waktu kecil main sama teman-teman dikerjain suruh makan tai ayam, dibilangnya coklat. Rebok siapa nih komenin aja nih bang. 1 bulan kemudian. Semoga cepet dilihat Pak Purnomo. Kok bisa lepas? Bang, gue udah lama nggak nempeleng orang. Dia ditantang sama itu loh, siapa? Tuh gue sering reaction aja videonya itu. Ke-12 nantang Daus Parung. Mana 12? Daus? Woi, keluar lo dari gua. Katanya bekas preman. Mana tantangan gua sampai 12 hari ini gua tungguin udah dijawab-jawab. Bang, gimana lu? Bagaimana? Kalau takut ngomong. Biar gua modalin rok ntar. Badat banget lo. Bang, gimana bang? Bang Daus, dulu dapat tantangan, masa lu nggak lu layanin bang? Lu jangan cuman keluar-keluar di media sosial doang dong. Come on. Ayolah bang. Katanya lu yang punya apa bang? Namanya pulau apa sih? Gunung. Kemon bang, Kemon. Masa sama bang cepet mendet aja kagak berani lo bang. Lu jangan keluar pedes banget kalau ngomong di sosial media bang. Nih ditantangin bang, Kemon bang. Digas bang. Ya elah, masa lo harus diganti pakai rok bang sama dia bang? Agak malu bang, izin. Apa ini? Kalau kamu ngikutin dia, kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tunan. Ikan, salmon, enak nyam, gak pantas. Depannya perut, belakangnya pantat. At least jabang gue bisa di green screen, cetak. PTDH kamu ya, pecat dengan tidak hormat kode etik. PT KAI kamu ya, Kereta Api Indonesia. PT kamu ya, harga minuman sekarang mahal. Colok sama bawah saya. Penampilan kayak gini, buat apa ngeliatin pantat saya? Katamu mata maling tau gak? Itu mata tuh. Ngeliatin barang, kalau perlu memegangi. Apaan busuk itu, saya bukan animal, tau gak? Saya bukan. Enggak. Maksud gue, bang lu dapet kerudung hijau ini dari mana bang lu? Astaga, gue malu. Oke, thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.